hari ini saya mau ngajak Anda untuk kembali masuk lihat dapurnya tempat produce makanannya jemaah haji. Kalau sekarang saya main ke kitchennya Safwat Al Wisam Group di daerah Sukiyah. Bakal seperti apa? Ikutin saya terus. Let's go! Banyak orang yang mengira jamaah haji Indonesia harus bawa persediaan makanannya dari tanah air untuk bisa makan di sini. Padahal di dapur ini salah satunya setiap harinya berbagai menu cita rasa Nusantara dimasak untuk kebutuhan jamaah sehari 3 kali. Prosesnya dimulai dari area persiapan bahan baku. Sayuran dan bahan mentah dibersihkan menggunakan peralatan khusus dan dipersiapkan untuk dimasak. Seperti terong ungu yang tengah disiapkan untuk menu makan malam jemaah ini. Selain proses secara manual, dapur ini juga menggunakan mesin pemotong otomatis untuk mempercepat proses persiapan bumbu dan bahan makanan. Selanjutnya, kita menuju ke area penyimpanan bahan baku. Mulai dari bumbu masak khas Indonesia, beras, hingga tempe yang disimpan dalam temperatur khusus untuk menjaga kualitasnya. Pemilihan bahan baku menjadi bagian penting agar jemaah mendapatkan makanan dengan kualitas terbaik selama menjalankan ibadah haji. Nah, yang sudah saya tunggu sejak tadi nih, masuk ke area dapur utama. Panas dari puluhan kuali raksasa terasa menyengat karena para pekerja tengah menyiapkan menu makan malam jemaah. Daging yang baru diangkat dari panci rebusan terlihat masih mengepul panas. Sementara proses memasak nasi dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Beras dalam jumlah besar yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam oven raksasa. Kebayang nggak, berarti satu oven panas itu selama 1 jam sedang memasak nasi untuk 1.800 jamaah. Lanjut ke proses selanjutnya yang menjadi highlight saya hari ini, yaitu proses pengolahan telur. Untuk mempercepat proses produksi, mereka menggunakan mesin pemecah telur otomatis. Mesin ini memisahkan antara kulit dan isi telur secara langsung dalam waktu singkat. Ini adalah salah satu mesin pemecah telur atau egg breaker machine. Sebetulnya ini bukan mesin yang baru, sudah banyak digunakan di industri catering. Tetapi alangkah lebih mudahnya apabila setiap catering mempunyai mesin ini. Karena efektif dan efisiensinya sangat terbukti. Kita tinggal masukkan. Itu langsung keluar telurnya. Kemudian tidak ada penambahan apapun selain dari mungkin penyedap rasa, garam, ya. Tidak menggunakan tepung sama sekali. Setelah diproses, telur lalu dicampur dengan daging dan bumbu sebelum dimasak selama 25 menit. Oke, hari ini saya makan menu yang biasa aja tapi terasa spesial supaya saya bisa nunjukin ke Anda, saudara di rumah, bahwa telur yang disediakan untuk jemaah haji ini real memang setebal ini karena bahannya telur semua. Tadi kan bahannya udah lihat ya, mulai dari alat pemecah telurnya, dikeluarkan menjadi telurnya, lalu dicampur sama daging gilingnya dan juga berbagai macam bumbu dan dimasukkan ke oven selama kurang lebih 25 menit. Dan ini hasilnya. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya emang benar-benar real telur, nggak ada campuran. Karena lidah kita pasti akan langsung kenalin kan. Belum pakai nasi dong.
Teman saya aneh-aneh aja. Malah saya ditawarin pakai nasi. Nasi Pakistan. Menarik kayaknya makan telur pakai nasi. Iya. Pakai nasi Pakistan enak, Bu. Ini Bu Indri yang bawa kita keliling kitchen hari ini. Halo. Jadi saudara bisa bayangin nggak, dalam satu hari semua kompor dan oven ini menyala untuk melayani kebutuhan makan 6.200 jamaah. Dikali 3 karena makannya pagi, siang, malam. 6.200 kali 3 berarti totalnya 18.600 dalam satu hari. Luar biasa. Tahun ini, layanan konsumsi jemaah haji Indonesia juga mengalami sejumlah perubahan. PPIH Arab Saudi mulai menerapkan sistem digital untuk memantau distribusi dan jumlah porsi makanan. Variasi menu juga lebih beragam, dengan memperhatikan keseimbangan gizi dan selera jemaah Indonesia. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, layanan konsumsi jemaah haji Indonesia di Mekah dilaksanakan melalui kerjasama dengan 51 dapur penyedia yang telah memenuhi standar dan spesifikasi layanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh dan Otoritas Arab Saudi untuk menyuplai sebanyak 177 hotel dan 527 kloter. Di tengah padatnya aktivitas ibadah dan cuaca panas di Tanah Suci, seporsi makanan lezat menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi jemaah. Because every country they have own recipes, own everything, different kind of food, different kind of meat, different kind of the bamboo you said they are using. So for us, I think it's all equal. Alhamdulillah, we have for their country's chef. Regarding the Indonesian, we have the chef from Indonesia. Regarding the other countries, we have the chef for these countries. Yeah, I have a message I need from the Indonesian pilgrim that if they eat food and they find good and good taste, make dua for me and for my whole team. To Allah, God bless us and my all team and also you all. Jadi so far kurang lebih ada 6 kloter jamaah yang dilayani oleh Kitchen Safwat Al Wisam ini. Nextnya saya akan ajak Anda untuk jalan-jalan kemana lagi ya? Tetap bersama saya, Aziza Hanum, MTech Media.